pengertian kurikulum adalah sebagai berikut. A. Kurikulum sebagai yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas program. Kedua, evaluasi dapat digunakan sebagai alat dalam pelaksanaan kurikulum pembelajaran. Tujuan dari evaluasi kurikulum adalah penyempurnaan kurikulum dengan jalan mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum yang telah berhasil mencapai tujuan yang telah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam kurikulum, serta menilai proses implementasi kurikulum secara menyeluruh, termasuk juga menilai kegiatan evaluasi. Hasil dari kegiatan evaluasi dapat dijadikan sebagai umpan balik konsep. Pada awal perkembangannya, konsep evaluasi banyak sekali dipengaruhi secara dominan oleh konsep pengukuran. Pendidikan perusahaan yang bersifat perusahaan pendidikan independen untuk melakukan evaluasi eksternal atau memberikan pandangan ahli tentang kurikulum mereka. Konsultan dengan ahli kurikulum. Nomor 8 yang terakhir ini mampu kepentingan lainnya seperti yang proyek wilayah itu apa namanya? Tanwin. Seperti apa? Partai. Sama-sama ini nanti. Partai. Di komisi D. Komisi D. Ya, kita pendidikan. Nanti itu kan termasuk pemangku kepentingan lainnya. Termasuk nanti bisa masuk dalam tim pelaku atau pelaksana evaluasi kurikulum. Sekolah di madrasah bos. Nanti madrasah sekolah. Sedangkan untuk langkah-langkahnya dalam menyusun evaluasi dalam kurikulum, di sini terdapat beberapa langkah-langkah atau pedoman umum dalam menyusun evaluasi. Pertama, kita mendefinisikan tujuan kurikulum. Ya, Pak? Ya. Kita tentukan dengan jelas, kita tentukan secara spesifik, terukur dan relevan dengan kurikulum serta tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nomor 2, identifikasi kompetensi dan indikator kinerja. Tolong dicatat ya, mungkin sudah nggak lupa ini. Ibu yang ada sen. Soalnya lain itu. Ini nggak ada makalah ya? Oh, tangible. Kalau nggak ada pilih metode evaluasi. Metode evaluasi tadi yang cocok dengan apa? Dengan yang sudah dipaparkan oleh Pak tadi, beberapa metode evaluasi, ada C, Power Ranger, ada Apa Power Ranger barang yang mau? Ultraman kan? Ultraman. Terus buat instrumen evaluasi dan seterusnya. Itu mungkin jawaban dari kami secara singkat dan mungkin saya yakin ada kekurangan dan kami ini bukan tipe orang yang bisa memuaskan gitu ya. Karena memuaskan tapi silakan mungkin ada yang lain mau bertanya. Landasan yuridis ini harus diperbarui, kemudian pembaruan kurikulum dan perangkatnya, pembaruan struktur pendidikan, maksudnya pola studinya itu mungkin bisa dirubah, diperbarui, dan pembaruan tenaga kependidikan. Barangkali yang sudah tua-tua yang sudah
sudah enggak produktif, ini bisa diperbarui dengan yang moderasi. Tapi energi Bukan dicoba, tidak penasihat. ini di antara tawaran apa langkah-langkah yang bisa pensiun. tergantung nanti hasil kesepakatan lah. Di masing-masing lembaga kan juga ada apa? Ada tim pengembangnya, ada menjamin mutu dan sebagainya, ada komite itu nanti juga berperan membuat kebijakan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan dalam mengambil kebijakan. Kira-kira apa? Jadi terima kasih sudah memberikan yang sudah juga. Gimana Pak? Iya. Tujuannya. Terima kasih ya. Setelah kita memperhatikan pergantian kurikulum yang berulang kali ya, sampai terakhir kurikulum Merdeka itu paling tidak kan sudah 8 kali. Nah itu kan dilakukan evaluasi. Dari evaluasi itu diantaranya kan mengacu kepada tujuan pendidikan. Sementara tujuan pendidikan itu ada tujuan pendidikan nasional, ada tujuan pendidikan menurut para ahli. Nah yang menjadi acuan atau pedoman untuk melakukan perubahan itu kira-kira yang menjadi standar itu yang menurut standar pendidikan nasional atau pendidikan Islam menurut para ahli. Karena nanti kan diterapkan di institusi kelembagaan masing-masing. Terima kasih. Bisa ditentukan bahwa ini tujuan pendidikan nasional, pengertian lebih spesifik aja dengan tujuan pendidikan menurut para ahli itu jenengan tolong didefinisikan secara spesifik. Kalau sekilas ya yang pernah saya diantaranya untuk pendidikan nasional itu kan diantaranya kan untuk mencetak peserta didik yang beriman, bertakwa, terus mempunyai keterampilan terkait dengan kehidupan duniawi, ya. Terus sesuai dengan kemajuan iptek. Terus yang menurut ahli diantaranya adalah seperti menurut Imam Ghazali, tujuan pendidikan itu diantaranya kan untuk membentuk insan kamil. Terus kira-kira kita dalam merumuskan tujuan dalam rangka evaluasi itu yang kita utamakan itu yang nasionalnya atau menurut para ahli? Sebenarnya di dalam penyusunan model evaluasi kurikulum ini antara tujuan pendidikan nasional dengan tujuan pendidikan menurut para ahli ini dikolaborasikan menjadi satu dan tidak keluar dari sebuah brand yang tetap satu berkelompok dengan nanti bisa menjadikan sebuah evaluasi ini ke arah kurikulum yang lebih baik. Itu jawaban saya singkat. Jadi dua-duanya dipadukan. Tidak berjalan sendiri antara tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan menurut para ahli ini berjalan beriringan dalam sebuah rel dan berjalan dengan menuju satu gerbong. Tujuannya apa? Untuk menjadikan kurikulum yang nanti akan mengalami perubahan ini menjadi kurikulum yang lebih baik dari kurikulum yang sudah lalu. Kurikulum yang ada di Indonesia ini kita nggak bisa mengacu pada kurikulum yang nanti berbasis Islam saja karena kita juga berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Sehingga pemerintah memilih kurikulum ini yang untuk semuanya. Sehingga ketika pemerintah mencanangkan kurtilas berarti itu bukan untuk yang berorientasinya pendidikan Islam, tapi menyeluruh pada pendidikan yang ada di Indonesia.
Cuma ada nilai-nilai di sana yang tidak secara tampan, cuma secara percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Dan itu mencakup pada keseluruhan. Kalau percaya pada Allah, nanti semua yang akan meraihnya tulisannya nggak sama. Kalau Kristen masih searah Allah, tulisannya sama yang lain. Makanya pemerintah menjembatani di sana. Jelasnya kurikulum merdeka ini ya memang itu kata pemerintah mungkin yang dirasa untuk pemerintah ini yang itu yang terbaik. Tinggal nanti pelaksanaannya di masing-masing lembaga ini bisa nggak itu melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, itu siapa dari kami? Karena ke dari yang lain ini mengalami kebingungan, jadi mungkin puasa ini dulu ya. Sementara nanti Sultan ya Pak Sultan. Sultan. Oh, hampir sama dengan Pak Joko. Tapi Pak Joko itu tadi menanyakan model evaluasi yang mana yang relevan dan sangat cocok banget dengan keadaan pendidikan kita saat ini. Tapi di Pak Joko ini lebih agak diperlucutkan lagi. Beliau ini tidak pendidikan secara umum, tapi pendidikan khusus dan juga pesantren. Itu ya? Oke. Pak Pandu. kita nggak di sini evaluasi. Pertanyaannya yang pertama belum Ustaz. Kenapa jadi kalau nulis makalah puan? Oke, terima kasih. Ini saya dengan bagian ini dari sistem kolaborasi. Hasil tulisan Pak Am saya padukan dengan tulisan saya. Terus saya tambahin lagi, kok tulisannya kok kurang, saya tambahin lagi. Moga-moga kok saya tambahin lagi. Tidak ada yang mengingatkan kepada Intinya saya mohon maaf, ini adalah dari hasil sebuah tesis lah. apa itu downloadan ya. Dan Ini artinya sama sama juga downloadan. bukan makalah ya ini. Yang penting saya pakai ini kalau itu downloadan itu loh. Perlombaan tapi yang betul-betul ya. Terus selanjutnya, untuk model yang mana? Model itu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Karena kita ini sebagai semua praktisi pendidikan dan pelaku pendidikan juga, model evaluasi yang mana yang cocok? Saya kira yang utamanya setiap person per person. Kalau secara umum semua kita pakai, nggak apa-apa bisa kita pakai. Untuk yang Pak Sultan tadi, semuanya bisa kita pakai. Tergantung dari mana kita melihat objek yang akan kita laksanakan evaluasi. Terus menanggapi pertanyaan dari Yai Joko, ini dari sebuah kerangka berpikir yang kami berikan untuk model evaluasi yang sesuai, mungkin yang agak relevan, yang agak cocok dengan sistem pendidikan khusus dan juga pesantren. Ini saya pakai model itu di mana model? Itu singkatannya konteks input proses produk. Oke, kita kalau Indonesia produk katanya Markus produk. Alasannya Kok persis ya? nanti bisa diapa? Nanti bisa dilihat di makalah kami. Jangan terangkan aja pendek. Jalan. Silakan dikit Bang. Oke. Konteks evaluasi di sini gini. Evaluasi dimulai dengan memahami konteks lembaga atau pesantren, termasuk nilai-nilai budaya, nilai-nilai terus budaya, tujuan dan kebutuhan pendidikan lokal. Ini mencakup pertimbangan tentang bagaimana faktor-faktor eksternal seperti sosial, ekonomi, dan politik mempengaruhi pendidikan di lembaga tersebut. Terus yang kedua ini inputnya. Evaluasi kemudian berfokus pada input kurikulum seperti sumber daya manusia atau guru dan staf, terus materi ajar dan infrastruktur pendidikan. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya ini sesuai dan cukup
untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Yang kedua adalah tentang proses. Proses evaluasi melibatkan penilaian terhadap cara kurikulum diimplementasikan di pesantren, termasuk metode pengajaran, terus strategi pembelajaran dan interaksi antara kiai, antara guru yang atau ustadz dan santri atau siswa. Yang terakhir adalah produk atau tadi prototipe. Hasil evaluasi mencakup pencapaian siswa, kualitas lulusan dan dampak pendidikan yang dihasilkan. Ini dapat dilakukan melalui tes, penilaian proyek atau pemantauan prestasi lulusan setelah meninggalkan pesantren. Jadi itu pemahaman kami tentang metode evaluasi yang mungkin agak cocok gitu loh dengan pendidikan yang ada di pesantren. Meskipun saya sendiri belum pernah melakukan evaluasi ini. Apa bisa? Kami coba lah. Jadi bisa-bisa saja. Seperti jenengan kan bukan pembuat kurikulum Merdeka, tapi juga bisa mempraktekkan kurikulum Merdeka. Makalahnya ke Amerika keren. Keren banget itu. Oke, kawan-kawan Universitas Amerika Serikat. Mungkin.